Halo, ketemu lagi dengan saya, Halo. Kus Indarto, di kota sedih kita. Saya kedatangan tamu. Ganteng loh ini. Antara campuran antara Tom Cruise, Robert Pattinson, karo Val Kilmer. Hai. Aku merasa sebagai Jamal Mirdad padahal. Agus Mulyadi. Agus, ya. Selamat datang, Agus Ya, Magelangan. suwun. Agus Magelangan. Beliau ini adalah seorang influencer, penulis buku, sing laris manis, pembicara di mana-mana. Ya. MC juga enggak ini? Oh enggak. Oh enggak ya, MC jatah Anang sama itu Pleret ya. Penulis laris dan selebgram, selebritis di Instagram yang ini udah Skala cilik-cilikan lah gini. Udah 161 follower, 160.000 follower itu di luar biasa itu, nggak mudah itu. Ya lokalan lumayan lah ya. Lokalan, Magelangan. Magelangan lumayan. Apa kabar Mas? Kabar baik Mas Gus. Influencer. Oke. Binatang apakah itu? Nah, jadi kalau disebut influencer gak yo meng dilala, saya sering bikin konten di media sosial. Mungkin konten-kontennya beberapa disukai karena menyuarakan ya kegelisahan masyarakat, karena sebenarnya segmentasi audiens followerku itu masyarakat menengah ke bawah gitu ya. Pedesaan gitu, dan aku juga sebenarnya kan masih merasa sebagai cah Facebook banget yang mana biasanya Ini ngece nih Facebook. Facebook itu kan audiennya rata-rata loro Mas. Nek ra wong tuwa iki wong desa. Biasanya rata-rata ngono. Aktifnya ning grup jual beli pasar manuk. Biasanya kan ngono ning Facebook kan biasanya. Itulah aku tuh cukup merawat audiensku di Facebook. Jadi lumayan lah di platform itu, lumayan banyak, aku punya banyak follower. Dan ya kalau disebut influencer ya bisa-bisa aja, tapi ya mungkin lebih ke orang yang bikin konten di Facebook dan kemudian disukai oleh cukup banyak followers gitu aja kalau. Lalu di platform yang lain, medsos yang lain? Nggak terlalu kenceng sebenarnya. Saya tuh lebih aktif di Instagram dan Facebook. Twitter ya sidik-sidik, tapi paling utama ya Instagram sama Facebook. Kalau TikTok? aja. TikTok ya Belum TikTok ya? itu aku baru masuk itu paling setahun terakhir Mas, baru setahun terakhir. Follower juga isa-isa itu. Kalau dibandingkan sama Instagram atau Facebook masih kalah, karena kesadaran akan video itu aku merasa baru-baru ini Mas gitu. Aku mulai bikin konten video sok-sokan ngedit nggo CapCut juga entes wae. Baru setahun terakhir gitu. Ya. Nggak mudah loh untuk menjadi selebgram, paling nggak yang dalam 1 jam yang komentar sampai ribuan orang gitu. Anda bisa melakukan seperti itu dan hampir selalu postingan seperti itu. Kira-kira strateginya seperti apa sih bisa seperti itu gitu? Kalau disebut strategi apa ya? Ya ini mungkin yang aku lakukan Mas ya. Jadi lebih ke orang-orang itu sebenarnya kan butuh diwakili suaranya gitu dalam sebuah konten media sosial, dan kadang orang-orang nggak bisa bikin konten gitu. Nah, aku sebagai orang yang merasa bisa bikin konten, ya aku akan bikin konten yang memang mewakili suara-suara mereka gitu. Misalnya aku bikin konten misalnya kritik kenapa uang terbitan sekarang itu duit 5.000 karo 100.000 meh podo gitu. Jadi hampir mirip. Jadi banyak orang yang merasa gila ya aku wis gleleng ning Indomaret sok-sokan go 100.000 tuku udut jebul 5.000 gitu. Jadi konten-konten seperti itu mewakili banyak orang karena orang-orang punya kegelisahan yang sama gitu. Jadi aku bukan orang yang bikin konten dengan editing yang wah, dengan konsep yang mungkin konsepnya variatif dan lain sebagainya. Aku lebih ke caranya aku bikin konten yang mana konten itu berisi kegelisahan orang-orang banyak gitu. Jadi selama ini formula itu yang lebih banyak aku pakai gitu. Anda juga punya background sebagai seorang penulis ya? Ya, justru menulis dulu kan. Oke. Iya. Berapa banyak buku yang Anda tulis? 7 atau 8 kalau Wah, lumayan lah ya. Hidup yo sandang pangan nih bos. Sandang pangan. Katanya kan saat bisa menerbitkan 3 buku itu masuk surga itu. Itu pintu ya. Tikel surgane loro tambah sithik. Tulisan apa yang ada di buku-buku Anda itu? Lebih ke kalau istilah genrenya personal literatur. Orang nyebutnya pelit ya, personal literatur itu genre tulisan yang dulu dipopulerkan oleh Raditya Dika. Jadi
nulis soal keseharian, nulis soal bapak, soal ibu, soal diri sendiri, soal hewan peliharaan, soal kawan, soal tetangga, soal apapun kehidupan yang kita jalani sehari-hari gitu. Dulu mungkin itu genre yang sangat tidak populer sebenarnya, karena dulu kalau orang pengen nulis soal dirinya sendiri itu terkesan narsistik dan megalomaniak gitu. Sopo sih kowe gitu. Kalau Anda belum jadi pejabat, belum jadi artis, kita nggak layak gitu. Tapi gara-gara saya perlu memberikan kredit yang sangat banyak untuk Raditya Dika. Gara-gara dia mempopulerkan genre itu melalui ya Kambing Jantan ya tentu saja ya. Orang-orang jadi paham bahwa kita walaupun belum jadi tokoh, belum jadi orang terkenal, kita punya kehidupan yang sebenarnya layak loh untuk dibaca oleh orang lain gitu. Nah, jadi saya menulis seperti yang Raditya Dika menulis. Jadi kisah keseharian itu kemudian saya tulis dan ya terbukti ternyata banyak orang yang suka kok gitu. Apalagi ketika media sosial makin ya hadir dengan makin punya kedekatan yang personal yang lebih baik gitu. Jadi media sosial kan membuat kita jadi kenal banyak orang yang kalau dulu kita aku ora bakal kenal iki deh, aku ora bakal kenal iki. Pejabat iki kita aku ora bakal kenal gitu. Tapi gara-gara media sosial kan kita kenal banyak orang. Jadi kehidupan personal kita itu makin menarik untuk dibaca oleh orang-orang karena ya orang-orang makin tahu ada orang namanya Agus Mulyadi, dia punya ini, bapaknya ini, teman-temannya ini. Jadi kehidupan kita tuh makin layak untuk dibaca banyak orang, bahkan walaupun kita bukan artis atau bukan tokoh atau bukan pejabat publik gitu. Orang pejabat yang jauh di sana seolah-olah ketika di medsos seperti tetangga sebelah. Seperti tetangga, gitu ya? iya. Saiki ra sok-sokan mben karo Iwan Fals ki rasane wah berjarak saiki. Bang kapan konser Bang? Lah saiki lah ngono ya wani gitu loh. Wong Basit wae dibisui. Oh iya. Wasit dibisui lho. Padahal bosone beda. Bosone beda. Ya, menarik. Nah, antara dunia penulisan yang Anda tekuni bertahun-tahun sebelumnya dengan medsos itu nyambung piye gitu ya? Gini. Cukup memang nyambung atau sebetulnya disambung-sambung? Disambung-sambung sebenarnya. Lebih kalau kita bicara mungkin lebih ke yaitu sandang pangan itu tadi ya. Jadi mungkin menjadi salah satu pilihan nafkah juga. Jadi dulu saya nulis itu kan ya sebagai kalau dulu orang nulis mungkin di diary gitu. Jadi saya menganggap nulis di blog itu sebagai diary online aja gitu. Tapi lambat laun ternyata saya sadar, kok jebul ada potensi uang di situ gitu. Misalnya buku kita dapat potensi royalti gitu. Di blog kita dapat potensi orang beriklan di blog atau iklan AdSense misalnya. Kemudian kita bisa menjual jasa. Itu kan hal yang mungkin tidak banyak disadari oleh orang. Saya itu Mas mungkin ya ini bukan aja ya. Saya itu punya pekerjaan yang mungkin agak unik. Tukang nulis caption Mas. Jadi saya bayangkan saya itu sampai nggak menyangka bahwa ternyata nulis caption banyak orang yang nggak bisa. Caption di mana? Instagram, di media sosial. Iya, jadi ini agak nggak sengaja. Jadi dulu itu saya suatu saat pernah nulis tulisan gitu. Saya masih ingat tulisannya itu mengkritik pernyataan Mbak Puan Maharani waktu itu yang bilang ketika harga beras mahal atau apa, Puan kemudian bilang dengan agak bercanda gitu, ya diet aja gitu. Jadi saya mengomentari itu gitu. Tulisan itu kemudian viral kemudian dibaca oleh salah satu anggota DPD di Jakarta Pusat. Jakarta dulu ya. Anggota DPD itu kemudian minta tolong ke saya, bisa nggak Mas bikinin saya caption gitu. Dari situ saya sadar, kok ono ya uang yang mau membayar dengan agak mahal hanya untuk kon njalukke nggawe caption gitu. Gara-gara itu saya kemudian sadar, ternyata ini nulis itu bukan cuma buat seneng-seneng, ada potensi penghasilan di situ. Makanya kemudian selama beberapa tahun itu saya kemudian punya pekerjaan sampingan jadi tukang nulis caption untuk beberapa pejabat dan beberapa orang gitu. Jadi mereka itu mungkin karena ya itu bukannya sombong, rodok gleleng iki. Captionku pancen rodok apik gitu. Jadi mereka mungkin baca itu, Mas Agus tolong gawe caption. Jadi bayangkan Instagram itu kan platform yang maksimal itu 2.200 karakter ya. Tulisannya. Jadi kira-kira 5 sampai 7 paragraf lah. Jadi saya itu kadang sering dimintai untuk nulis caption gitu. Misalnya untuk ulang tahun pernikahan emas 50 tahun atau lahiran anak atau ulang tahun istri tercinta gitu. Jadi mereka tuh sering minta tolong dibikinin caption gitu, dan saya tidak menyangka bahwa ada orang mau membayar agak mahal gitu untuk
caption yang hanya 5 sampai 7 paragraf gitu. Jadi saya merasa kalau kemudian nulis dan media sosial itu korelasinya nyambungnya bagaimana, kalau saya pribadi jujur salah satunya lewat uang itu tadi, penghasilan gitu. Jadi saya tetap terus aktif di medsos untuk menjaring audiens baru yang mana itu nanti bisa terkonversi menjadi klien gitu, entah menjadi orang sing order caption atau orang yang mau membeli buku saya gitu, atau saya promosi barang yang nanti ketika barang itu laku saya dapat komisi dan lain sebagainya gitu. Jadi hubungannya mungkin lebih ke wah ini sangat materialistik. Lagi-lagi balik ke uang itu, sandang pangan, Pak. Satu caption berapa itu? Wah, itu tergantung lah, enggak mahal tapi juga enggak murah. Ya, gitu. ya. Nggak, artinya saya mungkin juga mencoba membandingkan meskipun agak naif ya. Ya. Menulis sebuah artikel yang mikir harus buka beberapa buku untuk sumber literatur ya. Referensi. Itu di koran lokal paling tidak saya nggak perlu nyebut nama tapi orang udah tahu lah. Kira-kira 75.000. Ya. Itu orang hanya nyari itu bukan uangnya tapi untuk ya, untuk bagi dosen, guru. Nah, itu Anda itu bisa lebih singkat dibanding yang artikel itu ya? Iya, jauh lebih singkat dan sebenarnya nggak mikir banget. Mikir banget gitu. Tapi sebenarnya gini, Mas. Di dalam dunia penulisan itu saya menyadari bahwa mahal dan tidak itu tergantung kita menemu klien yang tepat atau enggak. Gitu ya, kadang kita nulis sangat mikir, sangat ya ada risetnya, ada mikir sensitivitas sosial, kemudian fakta dan lain sebagainya gitu. Kita kirim ke media misalnya, ada yang dibayar 100.000, ada yang dibayar di Mojok itu 350.000 dan lain sebagainya gitu. Ya itu karena platformnya aja gitu. Tapi ketika saya kemudian ketemu sama pejabat misalnya, pejabat bojone ulang tahun gitu, dia butuh sesuatu yang manis misalnya, butuh kon gawe caption gitu. Mereka mau membayar banget 5 juta, itu mau Mas. Dengan uang segitu mereka merasa ya misalnya pejabat gede merasa ya caption itu bentuk keromantisan gitu. Jadi mereka bahkan mau membayar mahal untuk momentum postingan Instagram gitu dengan caption yang bagus. Itu ada Mas gitu. Ada yang 5 juta, ada yang 2 juta. Tergantung momentumnya, tergantung siapa kliennya juga gitu. Nyang-nyangane piye gitu. Dan aku pikir tulisan itu bisa menjadi sangat murah tapi juga bisa menjadi sangat mahal, tergantung segmentasi, tergantung klien dan tergantung situasi juga gitu. Nah, ini pemirsa jadi paham ya. Bermedsos itu tidak hanya iseng, hanya membunuh waktu luang ya. Tapi ternyata ada cuannya di situ. Ada gitu. Dan menariknya ada profesi baru gitu ya. Kalau ada profesi baru ya. Itu luar biasa. Dan sebenarnya profesi itu kan di masa medsos sekarang ada banyak profesi-profesi baru yang kita tidak sadar bahwa itu sekarang itu akan ada profesi itu gitu. Tukang nulis prompt ChatGPT itu kan sekarang ada tuh. Tukang nulis prompt ChatGPT gitu. Dulu misalnya di dunia e-commerce misalnya, sekarang ada profesi namanya sprinter atau runner, saya agak lupa. Jadi orang yang datang ke pemilik usaha, ngambil paket, kemudian meneruskan ke iki JNE, iki Pos, iki Wahana. Jadi ada profesi-profesi baru seiring dengan ya makin berkembangnya dunia digital kita gitu ya. Salah satunya tukang nulis caption itu, kemudian tukang gawe gawe skrip ChatGPT dan lain sebagainya. Itu profesi-profesi baru yang aku pikir aku agak beruntung karena bisa memanfaatkan itu gitu. Dimasuk pada zaman yang pas gitu. Pada zaman yang pas dan kebetulan punya skill yang cukup bisa dijual gitu. Oke. Tukang caption, tukang bikin caption. Mungkin tukang tulis caption. Biar agak elit ya, captioner lah ya. Oh iya. Captioner. Tapi juga Anda juga itu di endorse ketika sebagai influencer untuk produk-produk tertentu. Pasti ya. Ya itu sebagai konsekuensi kalau ya punya akun Instagram dengan followers yang cukup hidup gitu. Interaksinya bagus, itu kan pasti ya brand pasti tertarik, dan ya itu aku menjadikan itu sebagai salah satu sumber penghasilan juga Mas gitu. Karena ya harus dimanfaatkan juga. Mana follower gini ra didol ndike. Harus ada manfaatnya. Wah, kene iki gawe konten gak awakmu gitu. Anda harus gitu. Nah, ada kisah-kisah tertentu ketika Anda jadi endorser gitu.
Kisah lebih ke itu, saya merasa bahwa saya tidak menyangka bahwa akan ada brand yang ngindor ke saya. Kalau dulu kan saya nggak menyangka ya, selama ini taunya bahwa ini pengalaman dulu pertama kali dapat endorse ya. Saya dulu kan merasa bahwa ya jenenge selebgram itu ya wis sekelas ya Prilly Latuconsina dan lain sebagainya gitu ya. Artis yang tentu saja kalau dipromoke karo Denen orang pasti beli gitu karena ya punya daya beli yang bagus gitu. Tapi ternyata ya seiring berjalannya waktu saya mulai menyadari gitu yo, ada produk-produk atau brand itu yang memang mereka cari influencer itu yang nggak harus yang artis, nggak harus yang gede gitu. Mereka ternyata juga punya punya sasaran atau target itu mikro influencer. Jadi dulu saya itu dapat endorse pertama kali Mas, itu follower Instagram saya itu baru 34 atau 35, saya ingat banget. Ribu gitu. Jadi itu kan sebenarnya produk apa itu waktu itu? Produk sewa laptop. Jadi kayak semacam perusahaan, mereka menyediakan jasa penyewaan laptop untuk perusahaan kalau untuk meeting, untuk bikin pelatihan dan sebagainya. Saya agak lupa namanya. Jadi mereka itu ingin mempromosikan jasanya gitu. Jadi mereka jasa penyewaan laptop itu kemudian saya disuruh ngendorse dan saya enggak, kalian yakin nih mau ngendorse ke aku gitu karena akunku cuma segini gitu. Jadi dan kelihatannya followersnya bukan tipikal followers yang punya daya beli yang tinggi, karena saya merasa bahwa ya follower saya kan sebenarnya masih yaitu orang-orang pedesaan gitu, karena saya kan basisnya di Magelang gitu. Jadi dulu kalau akun Instagram itu kan kita bisa lihat insight-nya tuh, followernya. Follower saya itu ya Magelang, Jogja, nggak ada. Jakarta itu sedikit banget, Jakarta Jabodetabek itu sedikit banget. Jadi masyarakat pedesaan lah gitu. Dan ternyata brandnya itu bilang, yakin Mas, kami memang pengen pakai Mas Agus gitu. Pergo bagus mungkin ya. Karisma Pak ya. Karo flamboyan itu, flamboyan. Kembang. Terus mereka endorse. Saya kan jadi bingung, aduh aku keirit piro nek kelarangan kok aku mereka kecewa, tapi nek kemurahan wah iki bagaimanapun harga diri influencer anyaran sok geleleng gitu. Waktu itu saya minta itu 2 juta. 2 juta satu posting ya Mas, 2 juta. Mereka mau Mas. Kan saya jadi wah gila. Ini honor pertama dari influencer sebagai seorang influencer kan masa wah ini saya akan kaya jauh dulu masa gitu Pak. 2 juta itu, dan ternyata mereka seneng sama hasilnya gitu, seneng gitu. Dari situ saya kemudian mulai sok-sokan bangun personal branding gitu sebagai seorang influencer. Terus sok nge-review banyak produk gitu. Ben seolah-olah produk kuwi ngiklan padahal ora. Jadi aku jadi kan untuk menarik jadi saya sok-sokan nge-review misalnya Torabika, ben seolah-olah wah Torabika ngindar Agus padahal ora. Jadi ya bener-bener aku tuku produknya gitu. Aku tuku kipas angin air cooler gitu. Saya review biar seolah-olah wah iki sanyo endorse ning Agus padahal enggak. Jadi kalau kata orang-orang iki apa ya istilahnya? Ya nek kaya sumur iki dipancing sih. Jadi biar membangun apa ya? Membangun pemahaman iki lho, nek awakmu endorse ke aku, hasilnya seperti ini, kontennya seperti ini. Apik toh gitu. Jadi dan itu sukses. Aku anggap lumayan sukses. Sukses karena dalam saat itu 1 bulan itu setidaknya ya ono lah 3 atau 4 brand yang masuk gitu. Jadi kemudian sampai sekarang ya itu masih menjadi salah satu penghasilan rutinku itu dari endorse itu. Gara-gara ya itu pertama kali dapat endorse dari jasa penyewaan laptop, kemudian sok-sokan tak pancing dengan produk liya gitu. Terus ya sekarang mbiyen nyang-nyangan, mbiyen sakmene gelem ora, sekarang wis duwe red card sendiri gitu. Wis sok profesional lah gitu. Sok-sokan duwe nomor manajer, sok-sokan wal sing nekeli adikku dhewe gitu. Ora tau aktif. Nah, kalau dari buku, apakah Anda masih aktif? Buku masih aktif. Kalau buku itu karena itu sebagai eksistensi diri sebagai seorang penulis, Mas. Penulis itu kan penulis nek di buku kan ketoke kaya penulis tenan ora to kowe. Jadi aku merasa sebagai sebuah eksistensi gitu. Dan aku nulis buku terakhir itu 2019, walaupun beberapa tahun terakhir ini saya merasa agak tidak produktif karena 5 tahun gak nulis buku gitu, karena selama ini saya terbiasa nulis di medsos gitu. Medsos, jadi
Ya doakan semoga tahun ini saya lagi pengen nulis buku baru ya, doakan aja. Gitu. Tapi tulisan di medsos itu sebetulnya banyak juga kan? Banyak dan biasanya saya nulis itu dari kumpulan tulisan-tulisan saya di medsos. Kemudian saya tambahi. Jadi di medsos itu 70%, kemudian tak tambahilah gitu. Karena saya bukan tipikal orang yang bisa nulis satu isu tertentu gitu, enggak. Gitu. Karena saya juga tidak punya keahlian di disiplin ilmu tertentu, Mas, gitu. Saya kan aku gak kuliah, Pak. Jadi wah, ini menarik nih. Gak kuliah, jadi saya nggak kuliah. Jadi saya tidak menekuni satu disiplin ilmu tertentu. Jadi saya tidak dan juga tidak aktif di isu tertentu juga gitu. Beda kalau istriku itu kan memang aktif di isu kesehatan reproduksi, isu-isu perempuan. Jadi mendalami isu itu. Jadi dan NU. Jadi dia bisa tuh aktif nulis gitu. Kalau aku kan tidak punya spesialisasi ilmu tertentu, Mas, gitu. Kalaupun ada spesialisasi ya, wah aku fans MU, ya wis mengko tok gitu. Dan itu pun tidak layak disebut sebagai spesialisasi gitu. Ya menggawe konten soal MU, tapi kan tidak bisa nulis soal MU gitu. Kayak kalahan meneh ya to. Kalahan meneh iya, wah kan ra iso didol gitu. Ya didol apese wae. Jadi gitu, Mas. Jadi saya lebih banyak nulis soal keseharian, pengalaman sehari-hari dan lain sebagainya. Jadi rata-rata kumpulan tulisan saya di media sosial, kemudian dikumpulkan ya kan, nanti tambahi sithik-sithik dibukukan gitu. Nah, sekarang kalau soal peta influencer di Jogja, sebetulnya mereka bagaimana? Apakah berkomunitas dan kemudian mereka membangun branding mereka dengan cara apa ya? Kira-kira apa serupa dengan Anda atau banyak sebenarnya kalau berkomunitas kelihatannya iya, karena saya beberapa kali, Mas, diundang untuk acara gathering influencer dan konten kreator Jogja itu sering. Cuma memang ya dan muda-muda. Ya muda-muda, Mas, dan konten mereka dahsyat, Mas. Kualitas kameranya apik, gearnya juga kameranya ya, saya juga kadang kalau ketemu mereka tuh merasa gila ini cak nom, tapi bener-bener mereka punya tim sendiri enggak. Dan generasi medsos baru ya? Iya, dan kalau generasi Facebooker beda lagi ya? Mungkin beda lagi ya. Lebih kalau Facebook itu mungkin lebih ke yang mohon maaf, Facebook itu rata-rata cah tua, Pak. Cah tua cah desa rata-rata gitu. Jadi mungkin kesadaran untuk bikin konten itu agak kurang gitu. Tapi beberapa waktu terakhir kan mulai naik lagi gara-gara ada Facebook Pro gitu ya. Jadi Facebook Pro mulai bikin reels dibayar. Kalau dulu kan enggak ya. Mungkin itu karena faktor itu aja. Jadi kalau Instagram dapat endorse, orang kan dulu jarang banget endorse di Facebook, Pak. Betul. Alasannya satu, karena dulu Facebook tidak menyediakan fitur insight. Jadi kalau Instagram itu kita nggak tahu berapa orang yang nonton, yang komen berapa, yang engagementnya berapa gitu ya. Sekarang mulai ada fitur Facebook Pro itu kan baru beberapa tahun terakhir, 1 tahun terakhir kan. Jadi mulai masuk lagi tuh, mulai banyak influencer di Facebook yang dapat uang dari situ. Dan mungkin ke depan akan makin banyak tuh skena influencer di Facebook karena ternyata oleh duit. Iklan ad stream, iklan reels itu ada gitu. Kalau di Jogja sendiri saya jarang melihat influencer Facebook sih gitu. Tapi kalau di Instagram itu banyak. Seleb tweet itu Jogja oke banget, Pak. Di Twitter ya. Twitter itu banyak banget seleb tweet itu. Mereka bisa hidup dari situ? Saya yakin bisa gitu. Karena saya sendiri kan juga sering dapat endorse dari Twitter, Mas. Dan nilainya juga lumayan juga gitu. Dan endorse untuk produk? Untuk captioner juga? Lebih ke produk sih kalau Twitter, lebih ke produk sama kampanye tertentu, kampanye digital campaign, nggak harus produk, kadang event tertentu gitu. Kalau di Twitter kan memang audiensnya adalah orang-orang yang berpendidikan gitu. Jadi rata-rata wong sing menengah ke atas Twitter itu. Ya wong sing punya kesadaran politik yang tinggi, punya pendidikan yang bagus itu di Twitter. Audiensnya ada dan seleb tweet Jogja itu oke banget. Mungkin salah satu yang paling banyak lah di Indonesia itu seleb tweet Jogja itu banyak banget. Apalagi kemarin ya World Tweet itu. Wah, itu Jogja itu pasti salah satu pemain utama Jogja itu, Pak. Karena Jogja itu karena dunia media kan, Jogja kemudian banyak kampus ya. Mungkin alasannya itu juga gitu. Ya. Ini waktunya sayang mepet banget, padahal masih banyak hal yang pengen saya gali. Tapi oke. Kita lanjutkan di depan di angkringan ya. Sambil ngobrol ya. Oke. Sebetulnya tadi soal peta itu ya.
apakah itu akan mengurangi medsos yang sekarang tumpah ruah di keseharian kita? Apakah itu akan memengaruhi secara negatif atau positif minat baca publik? Ya, sebenarnya kalau dihubungkan ke minat baca, saya dari dulu itu merasa sebenarnya minat baca kita itu tinggi. Ya terbukti Indonesia itu kan orang-orang yang sebenarnya sangat aktif di medsos. Sebenarnya orang sangat aktif di medsos kan bukti bahwa mereka itu punya minat baca yang kuat gitu, karena baca status bahwa itu yang dibaca adalah status itu kan lain soal kan. Ya. Tapi kita punya minat baca yang tinggi sebenarnya. Lah kalau kemudian orang dibilang wah kita di Indonesia itu selera baca terhadap buku itu rendah, jangan-jangan memang buku kita yang kualitasnya itu masih belum bisa memenuhi ekspektasi publik gitu. Karena saya lihat itu, saya termasuk orang yang tidak setuju kalau masyarakat Indonesia itu, wah kan sempat dulu ada survei itu peringkat baca Indonesia itu nomor berapa, salah satu yang buncit. Saya sebagai penulis saya merasa tidak terlalu sepakat itu, karena buku itu di Indonesia itu salah satu pertumbuhannya kenceng, Pak. Salah satu pertumbuhan dari penjualan itu kenceng gitu. Ya buku-buku buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang mungkin tidak kita kenal gitu ya, tapi isinya mungkin tema-tema yang memang sedang populer kayak belakangan self healing dan lain sebagainya, itu kencang penjualan gitu. Jadi itu bukti bahwa sebenarnya orang-orang Indonesia itu belanja buku masih kenceng kok, belanja e-book masih kenceng gitu. Dan buku-buku sastra asal itu hype dan banyak dibahas laku juga gitu. Laut Bercerita itu kan kemarin puluhan ribu eksemplar laku dan dicetak dengan edisi yang baru lagi dan tetap laku di pasaran gitu. Jadi minat baca kita tuh tinggi sebenarnya. Kalau kemudian ada banyak buku-buku yang mungkin dianggap kurang bagus, yaitu masalah kami sebagai penulis yang mungkin belum bisa menyediakan buku yang bagus buat membaca. Tapi sebenarnya pembaca itu ketika mendapatkan buku dengan mungkin formatnya bagus, layoutnya bagus, tulisannya bagus, yaitu aku yakin kok orang-orang Indonesia itu sangat-sangat suka membaca gitu. Tapi yang bestseller tetap buku Yasin Anda. Oh, tetap Pak, ya kan. Buku Yasin, buku Tata Cara Sholat terbitan Toha Putra ya kan, yang warna ungu itu. Oke Mas Agus, makasih atas perbincangan yang sangat singkat ini tapi keren. Makasih. Oke, pemirsa sekalian, sampai ketemu lagi di acara Kota Seni kita. Kali ini saya bersama Mas Agus Mulyadi atau Agus Magelangan. Sampai ketemu. Makasih. Siap. Sun Mas Gus. Siap.